Polisi memeriksa 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusut sebab kematian seorang dokter muda di Kupang yang diduga menjadi korban intimidasi. Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tetap dilanjutkan. Brazil akan menghadapi Jepang di babak 32 besar. Pertandingan ini jadi ujian. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa. Serangan panas dengan suhu di atas 36 hingga 41 derajat Celcius menelan korban hingga ribuan jiwa. Militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang menyasar Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Senin 29 Juni 2026. Kompas Malam kembali hadir untuk Anda bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama, saudara. Sebuah truk ekspedisi menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 9 luka-luka. Truk ekspedisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi. Saat di persimpangan, truk menabrak 6 motor yang sedang menunggu lampu hijau. 1 orang pengemudi ojek online tewas di lokasi dan 9 lainnya luka-luka. Polisi bilang truk ini diduga mengalami remblong. Hingga saat ini pengemudi truk masih diperiksa. Untuk remnya ini diduga tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban, di mana 1 korban meninggal dunia, kemudian 1 luka berat ada di Rumah Sakit Siloam, kemudian 2 juga ada di RSUD, kemudian 3 lagi di Rumah Sakit Mitra Timbuk. Saudara, kita ke informasi lain. Polisi kembali menggelar prarekonstruksi dalam lanjutan penyidikan atas kasus perempuan yang disekap kekasih di Bandung, Jawa Barat. Prarekonstruksi kembali digelar oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk merekonstruksi rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan tersangka, korban, dan para saksi. Prarekonstruksi ini sudah dilakukan 2 kali dan akan dilanjutkan karena ada 4 lokasi rumah kos yang perlu diverifikasi. Temuan dari prarekonstruksi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berkas perkara. Prarekonstruksi ini akan kita lakukan terus karena mengingat TKP-nya juga cukup banyak ya, ada 4 TKP dan juga ada beberapa TKP yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini adalah saudara TH tadi itu untuk pengambilan barang ya, barang utamanya adalah barang bukti. Jadi ini kita gunakan untuk sebagai penyesuaian antara keterangan tersangka, saksi dan sebagainya. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tetap dilanjutkan. Namun Istana memastikan bahwa pemerintah menampung seluruh masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Wamensesnek Juri Ardiantoro bilang, Latsarmil diteruskan untuk menyelesaikan pendidikan yang sudah dilakukan atau sudah berlangsung.
Menurut juri, tak hanya kemampuan manajerial, peserta juga dibentuk agar berkomitmen kuat terhadap negara. Menyampaikan bela sungkawa, kemudian juga akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Saudara, jenazah dokter yang meninggal diduga akibat intimidasi, Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica, dimakamkan di Kupang, NTT pada Senin siang. Keluarga dan kerabat ikut mengantarkan jenazah Dr. Ica ke liang lahat. Sejumlah pejabat, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga warga dari berbagai daerah juga turut mengantarkan Dr. Ica ke peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang, NTT. Sejumlah pihak menyampaikan penghormatan terakhir seperti dari pihak Rumah Sakit Leona, tempat praktik Dr. Ica, dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT. Mereka mengenang almarhumah sebagai dokter yang ramah, tulus, dan berdedikasi tinggi dalam melayani pasien. Polisi masih mendalami dugaan intimidasi yang mengakibatkan seorang dokter muda di Kupang, NTT meninggal dunia usai mengalami depresi berat. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papote bilang pihaknya sudah memeriksa 3 anggota DPRD dan 6 rekan korban. Untuk proses penyelidikannya sementara berlangsung, untuk pemeriksaannya sementara berlangsung. Nanti apabila sudah ada yang ini bisa terupdate, nanti akan kami sampaikan. Baik, berarti hingga saat ini ketiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi ini tengah diperiksa begitu. Selain pemeriksaan ketiga anggota DPRD ini, apa saja keterangan ataupun bukti yang sudah dikumpulkan? Sampai dengan saat ini kami sudah mengambil keterangan dari 6 rekan korban yang pada saat itu berada bersama-sama dengan korban ketika melaksanakan piket di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manado. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan intimidasi di balik kematian Dr. Ica. Kemenkes juga berjanji memastikan perlindungan hukum dan dukungan psikososial untuk tenaga kesehatan. Dan saya juga bersama dengan Inspektorat Investigasi yang akan mendalami kasus dari meninggalnya Dr. Ica. Pihak keluarga telah melaporkan 3 anggota DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atas dugaan pelanggaran etik dan intimidasi terhadap Dr. Ica saat bertugas. Paman korban menegaskan laporan ke polisi akan dilayangkan usai pemakaman korban. Ini sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota ini dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita akan laporkan. Itu kapan? Dalam minggu ini, setelah kita kumpulkan data semua. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Lake, yang namanya ikut terseret dalam kematian Dr. Ica, mengklarifikasi. Ia diajak 2 rekannya menjenguk pasien korban gigitan ular pada 13 Juni lalu. Menurut Veronica, perdebatan antara 2 rekannya dan pihak dokter sudah berlangsung ketika memasuki ruang perawatan. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit. Terkait perkataan
panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Kematian Dr. Ica jadi sorotan usai menangani pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat anggota DPRD. Sejak itu Dr. Ica disebut menjadi pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan menyebut ia mengalami depresi berat. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang menyasar Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Teheran melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah sasaran di Bahrain dan Kuwait. Iran mengancam akan stop negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington melanjutkan serangan. Berdasarkan nota kesepahaman, Amerika Serikat dan Iran punya waktu 60 hari untuk merampungkan rincian kesepakatan. Garda Revolusi Iran menuding Amerika Serikat melanggar kesepakatan, licik dan tidak dapat dipercaya. Juru bicara Garda Revolusi Iran menyebut negaranya akan memberikan respons jauh lebih keras jika ketegangan meningkat. Pernyataan itu disampaikan menyusul serangkaian serangan baru Amerika Serikat terhadap target-target di Iran. دشمن عهد شکنی هست و هم فریبکاره و هم غیر قابل اعتماده و هر آن ممکنه که در هر مقطعی از مذاکرات به هر حال یک تحرکاتی رو داشته باشه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و Komando Pusat Amerika Serikat merilis video yang memperlihatkan serangan ke Iran. Rekaman tersebut menampilkan sejumlah serangan terhadap 10 target militer Iran di berbagai lokasi di dalam dan di dekat Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat menyebut serangan ini atas arahan Presiden Donald Trump. Pesawat militer Amerika Serikat menargetkan infrastruktur militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras kepada Iran setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer Iran. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan pesawat tempur Amerika telah menyerang sejumlah fasilitas militer Iran. Trump juga memperingatkan kesabaran Washington punya batas. Saudara, pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone serta situs radar pesisir milik Iran karena mereka kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer. Tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Iran tidak akan ada lagi. Ini adalah tulisan Trump di akun Truth Social-nya. Saudara, militer Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang menyasar Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Teheran melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah sasaran di Bahrain dan Kuwait.
Iran mengancam akan stop negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington melanjutkan serangan. Berdasarkan nota kesepahaman, Amerika Serikat dan Iran punya waktu 60 hari untuk merampungkan rincian kesepakatan. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video yang memperlihatkan serangan ke Iran. Rekaman tersebut menampilkan sejumlah serangan terhadap 10 target militer Iran di berbagai lokasi di dalam dan di dekat Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat menyebut serangan ini atas arahan Presiden Donald Trump, di mana pesawat militer Amerika Serikat menargetkan infrastruktur militer Iran. Saudara, kita juga ke sorotan lainnya, masih dari informasi mancanegara, saudara. Gelombang panas ekstrim menghantam Eropa sejak Mei hingga Juni 2026. Serangan panas bisa mencapai suhu di atas 36 hingga 42 derajat Celcius. Gelombang panas melanda Eropa, salah satunya Jerman. Warga beramai-ramai mendinginkan tubuh di sekitar air mancur di gerbang Brandenburg, Berlin saat suhu mencapai 41 derajat Celcius. Warga juga sibuk berendam di kolam dan minum dari sumber air di tengah kota. Seorang turis asal Spanyol mengaku belum pernah mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat Celcius seperti yang melanda Eropa saat ini. Hal serupa juga dilakukan warga Ceko yang didera suhu panas mencapai 41 derajat Celcius. Kesehatan terancam, warga Ceko berusaha melindungi tubuh dari terik matahari. Pemerintah Roma bahkan menyediakan meriam penyemprot air di tengah kota untuk mengantisipasi serangan panas ekstrim. Badan Meteorologi di seluruh Eropa mengeluarkan peringatan merah terkait resiko panas ekstrim. Di antaranya, Perancis mencatat hari terpanas dalam sejarah pada 24 Juni lalu dengan suhu mencapai 43,8 derajat Celcius. Kemudian Spanyol mencatat hari-hari terpanas sepanjang sejarah pada 23 dan 24 Juni di kota Bilbao dengan suhu 42,7 derajat Celcius. Dan Britania Raya yang memecahkan rekor suhu tertinggi bulan Juni selama 3 hari berturut-turut sejak 25 Juni dengan suhu mencapai 36,4 derajat Celcius di wilayah selatan Inggris. Ilmuwan iklim Pusat Kebijakan Lingkungan di Imperial College London, Theodore Keeping bilang, panas ekstrim yang melanda Eropa sepanjang bulan ini dipicu oleh perubahan iklim. We know that in Europe, thousands of people die due to extreme heat every year. We know that the contribution of climate change to that is very strong. In general, we tend to put it at about 2/3 increase in the number of deaths. So about 2/3 of the heat deaths that we see tend to be attributable to climate change. The first major European heat wave in 2003 was widely regarded as the wake-up call of Europe to climate change. Para ilmuwan memperingatkan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Eropa diimbau agar cepat beradaptasi serta mengurangi penggunaan emisi karbon sebagai langkah utama menghadapi krisis iklim. Dan bagaimana situasi terkini di Eropa yang tengah dihantam gelombang panas ekstrim? Kita tersambung dengan Sesi Cesaria, warga negara Indonesia yang kini berada di Milan, Italia. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Sesi, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Mbak Sesi, jadi bagaimana kondisi Anda dan keluarga di sana, terutama di tengah hantaman gelombang panas di sana? Berapa suhunya untuk saat ini? Ya, untuk saat ini di Milan itu suhunya 34 derajat Celcius. Di sini jam 5:30. Memang kalau lagi musim panas gini siangnya panjang sekali ya.
Ini pun belum masuk waktu maghrib. Waktu maghribnya itu jam 9 malam. Biasanya suhu terpanas di sekitar zuhur, sekitar jam 1, jam 2 siang. Kalau tadi pre-interview kita Anda sedang berlibur bersama keluarga. Nah, sebelum berangkat, ini apakah sudah ada info bahwa soal cuaca ekstrim gelombang panas di Eropa? Ya, kami baru tahu 1 minggu sebelum berangkat dan dilihat di ramalan cuaca, ternyata ada peringatan tentang suhu yang sedang ekstrim ini ya. Sudah kemana saja Mbak selama di Eropa? Ya, ini adalah kota terakhir saya. Waktu kemarin saya pertama sampai itu di Paris, kemudian ke Amsterdam, ke Belanda, dan ke Jerman, Swiss, dan juga terakhir di Milan ini. Nah, kondisi panasnya di sana gimana Mbak? Mana yang paling panas kota yang Anda kunjungi? Sesuai pemberitaan yang sedang ramai akhir-akhir ini, memang yang paling parah panasnya itu adalah Prancis. Di Paris luar biasa panasnya, sampai 40 waktu itu saya di sana. Kemudian di Jerman juga lumayan, 38, 39. Kalau untuk di Netherlands dan juga di Switzerland itu tidak terlalu panas. Begitu juga di Milan sekarang lumayan ya, karena banyak angin seperti ini. Kemarin di Perancis kata Anda ini cuacanya sangat panas, bahkan mencapai 41 derajat Celcius ya. Kalau melihat aktivitas warga di sana di siang hari, bagaimana Mbak berarti? Ya, aktivitasnya memang dihimbau untuk warga lokal tidak banyak keluar rumah. Karena seperti yang kita tahu, kalau warga Eropa itu paling sering adalah cuacanya dingin ya. Jadi begitu kena hantaman gelombang panas ini luar biasa. Jadi chaos sepertinya ya. Karena rumah mereka juga jarang yang ber-AC gitu. Jadi pada umumnya mereka tinggal di dalam ruangan. Mbak Sesi, Anda sebagai dokter, adakah tips yang terutama dalam menjaga kesehatan di tengah suhu ekstrim saat ini, apalagi lagi liburan bersama keluarga dan anak-anak ya? Iya betul, saya membawa anak-anak ke sini. Memang yang dirasakan dengan cuaca panas ini, jadi gampang sekali untuk haus ya, haus terus rasanya. Jadi yang harus dilakukan tentunya adalah menjaga hidrasi, dengan tentunya harus banyak minum. Kemudian jangan lupa proteksi diri menggunakan sunblock, kemudian kacamata hitam, payung. Itu untuk melindungi dari panasnya sinar matahari. Yang penting minum sih, karena hausnya luar biasa. Memang di Indonesia sudah terbiasa dengan cuaca panas, tapi panas di Eropa ini sangat berbeda. Iya, baik. Dengan baik. Sehat-sehat selalu Mbak Sesi, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Warga negara Indonesia yang berada di Milan, Italia, Sesi Cesaria. Terima kasih, salam sehat selalu. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah truk ekspedisi yang menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 9 luka-luka. Saudara, sebuah truk ekspedisi menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 9 luka-luka. Truk ekspedisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi. Saat di persimpangan, truk menabrak 6 motor yang sedang menunggu lampu hijau. 1 orang pengemudi ojek online tewas di lokasi dan 9 lain yang luka-luka. Polisi bilang truk diduga mengalami remblong. Pengemudi truk masih diperiksa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.